Pada Rabu 15 Mei 2022 bertempat di gedung Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku, dilaksanakan rapat koordinasi teknis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Provinsi Maluku yang dibuka oleh Umar Al-Habsyi selaku staf ahli gubernur bidang hukum, politik dan pemerintahan, serta didampingi oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Imran dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku Daniel Inde. Rakortek turut dihadiri oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dari 11 kabupaten kota se-Maluku dengan para staf beserta unsur terkait lainnya. Dalam sambutan gubernur yang dibacakan, Al-Habsyi disampaikan, tugas dan fungsi yang diemban Kesbangpol beserta jajaran tidaklah mudah. Untuk itu diharapkan Kesbangpol mampu menjadi arah dan petunjuk bagi kepala daerah dalam memantau setiap kondisi di lapangan serta mengetahui informasi terkini guna mengambil langkah kebijakan dalam mengatasi persoalan yang ada. Dengan harapan semoga kegiatan ini akan melahirkan gagasan dan pemikiran yang konstruktif dalam rangka penguatan tugas dan fungsi Badan Kesbangpol ke depan. Saudara-saudara yang saya hormati, tugas dan fungsi yang diemban oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik beserta jajarannya tidaklah mudah. Saudara-saudara diharapkan mampu menjadi arah dan petunjuk bagi kepala daerah dalam memantau setiap kondisi di lapangan serta mengetahui informasi terkini guna mengambil langkah kebijakan dalam mengatasi persoalan-persoalan yang ada. Untuk itu, saya mintakan perhatian saudara-saudara sekalian agar forum rapat koordinasi ini hendaknya menghasilkan kesepakatan penting dan strategis sebagai kontribusi pemikiran kepada pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan cita-cita dan tujuan negara kesatuan Republik Indonesia serta sebagai sarana penting bagi terciptanya kesamaan persepsi dan sinergitas di antara sesama aparatur penyelenggara pemerintahan baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota. Sementara itu dalam wawancaranya, Imran mengatakan dalam urusan pemerintahan umum terkait pembangunan politik dan demokrasi di mana pada 2024 nantinya akan dilaksanakan pemungutan suara pemilu. Sementara untuk pilkada akan dilaksanakan November 2022 yang akan datang. Dirinya berpesan untuk mencapai kesuksesan dan kelancarannya perlu upaya dari Kesbangpol dari jauh hari untuk cipta kondisi dengan mensosialisasikan kebijakan kepada masyarakat luas agar nantinya dapat memilih dengan cerdas sehingga situasi pilkada dan pemilu bisa berlangsung aman dan tentram. Kita tahu bahwa yang namanya urusan pemerintahan umum itu, salah satunya adalah urusan pemerintahan umum. Yang selama ini saya pikir perhatiannya itu dari pemerintah daerah itu agak sedikit kurang dibandingkan dengan urusan konkuren. Dan konkuren ada 32 urusan itu kan dari sisi perencanaan kegiatan maupun anggaran saya pikir sangat luar biasa. Tetapi terkait dengan urusan pemerintahan umum ini yang kadang-kadang ya perhatian dari pemerintah daerah itu kurang. Nah, yang kedua, dalam urusan pemerintahan umum ini kalau kita lihat itu kan salah satunya terkait dengan bagaimana pembangunan politik dan demokrasi. Di mana kalau kita lihat pada tahun 2024 yang akan datang sesuai dengan kesepakatan pemerintah, kemudian penyelenggara dan DPR pada tanggal 24 Januari 2022 yang lalu sudah ketok palu bahwa pemungutan suara untuk pemilu akan dilaksanakan pada tahun 2024 yang akan datang. Kemudian untuk pemungutan suara pemilu kada serentak itu akan dilaksanakan pada November yang akan datang. Artinya begini, untuk mencapai kesuksesan dan kelancaran pelaksanaan pemilu dan pilkada itu tentu perlu ada upaya, perlu ada effort
effort itu bukan hanya dilakukan pada saat tahapan atau pada saat pemungutan suara, tetapi kita harus lakukan itu dari awal, dari jauh hari sebelumnya. Cipta kondisi itu tidak akan bisa kita lakukan ansih pada hari itu. Harus kita lakukan itu jauh hari sebelumnya. Ya, cipta kondisi bagaimana? Bagaimana itu kita mensosialisasikan kebijakan itu kepada masyarakat luas.